berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selalu percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhan sumber damai sejahtera. Makanya ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ketenangan, kedamaian itu akan kita nikmati dalam hidup kita. Beban berat apapun yang kita alami saat ini ada kelegaan karena Tuhan Yesus sudah menegaskannya kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan ini benar adanya. Mari kita hampiri Dia, mari kita persembahkan pujian dan penyembahan yang terbaik di hadapannya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena anugerah-Mu memang luar biasa Tuhan. Kami tidak pernah ditinggalkan, kami tidak pernah Tuhan telantarkan. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan senantiasa memberi kami kekuatan, menuntun langkah-langkah kami. Bahkan ketika kami mengambil keputusan-keputusan yang salah, Tuhan kembali arahkan kami. Kami bersyukur malam hari ini beroleh kesempatan kembali menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami membawa semua beban berat kami. Kami membawa seluruh keberadaan kami, seisi keluarga kami kepadamu, karena kami sangat percaya hanya Engkaulah satu-satunya yang bisa memberi kami damai sejahtera sejati, kelegaan sejati, dan jalan keluar yang benar, jalan keluar yang terbaik. Ini kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Lord. Haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman.
hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh, Engkau saja Tuhan, Engkau saja Bapa. Oh, yang sanggup menjamah hati kami, yang menuntun langkah kami. Haleluya, kami menyembah-Mu Yesus. Oh, kami memuji-Mu Tuhan, Engkau yang terbaik. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, karena Dia selalu memberi yang terbaik, Dia selalu mengarahkan hidup kita sampai masa tua kita pun Tuhan tetap mengasihi kita dan menginginkan kehidupan yang baik bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang usia lanjut nih, bicara tentang orang-orang yang sudah berusia lanjut. Kadang-kadang kita melihat orang-orang yang sudah berusia lanjut atau lansia atau manula sebutannya bisa macam-macam ya, tetapi itu menunjuk kepada orang-orang yang sudah berusia lanjut. Itu kadang-kadang mereka menjadi orang-orang yang merasa tidak berguna lagi, merasa tidak bisa buat apa-apa lagi, dan akhirnya menghabiskan waktunya dengan melamun, dengan merenung yang justru sifatnya mungkin justru lamunan yang tidak positif, apalagi mengingat kesibukan anak-anaknya dan dia sulit untuk berkomunikasi dengan cucunya. Dia merasa bisa kesepian, merasa sendirian, semuanya sibuk tetapi nggak ada yang perhatian sama aku. Itu salah satu lamunannya kan, kadang-kadang membuat mereka jadi semakin nggak bahagia. Kemudian akhirnya larut menghabiskan waktunya di depan televisi, apa aja ditonton. Apalagi sinetron-sinetron, bahkan sinetron-sinetron percintaan pun nenek-nenek banyak yang suka. Saya juga heran, apa yang akhirnya nanti dia pikirkan kalau melihat anak-anak remaja pacaran itu. Mungkin apakah itu membuat mereka jadi teringat kembali masa muda mereka ya. Tetapi kan waktu-waktunya akhirnya habis hanya untuk hal-hal yang tidak produktif. Sepertinya memang mereka nggak berguna lagi. Saya percaya bukan demikian kehendak Tuhan. Sebab hidup kita kalau selama masih bisa
hidup di dunia ini dipercaya Tuhan, pasti Tuhan punya maksud supaya hidup kita jadi berkat, supaya hidup kita tetap berbuah dan produktif ya. Kondisi-kondisi gitu kan kita sering lihat di antara, bahkan mungkin kita punya nenek juga seperti itu. Di sini pasti nggak ada karena belum ada yang jadi nenek. Ya, ada seperti itu, nggak ada yang punya nenek atau kakek yang kira-kira akhirnya cenderung seperti itu, ada nggak? Kalau saya Pak, saya justru berlawanan dari yang Bapak Maksudnya kok ceritakan saya, kamu yang sudah nenek? yang kesaksiannya. Oh Pak. iya. Ceritanya justru berlawanan dari yang Bapak sampaikan. Justru saya yang mau ceritakan ini tentang ibu saya. Ini kisah nyata. Sepertinya memang kalau melihat usianya yang sekarang, hari ini dia tepatnya 83 tahun Pak hari ini. Jadi aktivitas dia justru lebih sibuk dari saya Pak. Pelayanan di gereja dia ambil banyak sekali aktivitas. Dari ibu-ibu lansia, dari sektor kalau di gereja tradisional tuh Pak ada sektor-sektor tuh, maksudnya wilayah-wilayah. Tuh di situ juga dia aktif, paduan suara. Terus ada kelompok baca Alkitab. Jadi dia setiap pagi harus lapor tuh malam-malam. Jadi pagi dia dapat reportnya tuh. Siapa yang nggak baca? Oh dia bilang, oh aku ada, sini belum baca tuh. Nanti dia kontak tuh orang-orang yang nggak baca. Kenapa kau nggak buat? Kenapa kau nggak bikin laporanmu gitu Pak? Dia yang banyak yang menanyakan gitu. Jadi mungkin memotivasi yang lain gitu ya Pak, yang lebih muda. Sama dia juga aktif di satu kumpulan komunitas ibu-ibu dari gereja, berbagai gereja di Jakarta yang mengumpulkan dana untuk pendeta-pendeta yang tidak mampu. Waduh Pak, kalau itu Pak, semua orang kalau dia di setiap ada acara dia pasti nodongin tuh Pak. Ini buat pendeta-pendeta yang mau sekolah, yang gak punya biaya. Sampai kadang-kadang tuh kakak saya sih, kalau saya sih sangat paham. Karena saya juga melakukan hal yang sama kan Pak. Jadi kakak saya suka bilangin, mah malu-maluin dong mah, minta-minta dikirain mereka nanti untuk mama gitu. Loh kan memang ada laporannya, ada stempelnya, dikembalikan kok, bukan nama aku itu. Rekeningnya juga ke sana kok gitu kan. Nah tapi yang saya lihat Pak, dia nggak ada tuh waktu seperti yang Bapak bilang untuk dia berkeluh kesah. Dia bilang badanku gini. Oh itu sih iya sih Pak, karena kan memang ya nggak mungkin ya udah 83 tahun, gimana pun fisik kan nggak mungkin kayak seterusnya bagus gitu. Kadang saya yang bilang udahlah mah, mengucap syukur lah. Tapi yang dia sedihkan bukan apa Pak, bukan karena kesakitannya, enggak. Karena dia nggak bisa lebih aktif lagi gitu. Karena kita memang anak-anak membatasi dia, apalagi dengan pandemi ini. Oh dia marah tuh Pak, saya kan pakai masker, saya kan juga jauh-jauh dari orang gitu. Tapi aduh saya bilang mah beda mama tuh udah tua gitu. Sampai akhirnya kemarin kena, saya bilang tuh kan. Tapi walaupun kita rahasiain, artinya Pak nggak ada tuh seperti yang Bapak bilang. Tapi menonton sinetron sih tetep Pak. Jam-jam dia istirahat tuh malam dia nonton. Bahkan dia lebih heboh. Ini begini nih, ini kenapa dia begini. Aduh kita cuma dengerin aja. Yang penting dia happy Pak. Jadi dia lebih hafal cerita sinetron daripada cerita Alkitab ya? Iya Pak, iya Pak. Oh jangan. Oh, kalau lebih hafal dari Alkitab ya enggak, tapi lebih hafal dari saya Pak. Oh iya. Nah, itu Pak, jadi enggak ada tuh Pak. Tapi yang luar sampai biasa lah ya, umur 83 tahun ternyata masih menjadikan hidupnya bermakna. Apalagi bermakna dalam pekerjaan Tuhan, itu luar biasa. Memang pasti ada sana sini yang mungkin tidak sempurna, itulah manusia. Tetapi setidaknya itu luar biasa, 83 tahun loh. Ya. Ini saya teringat dengan satu pasang suami istri nih juga seperti itu ya di Alkitab, yaitu keluarga Sakaria dan Elisabet. Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai 7. Saya bacakan. Pada zaman Herodes raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya ya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah
dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ini kisah yang luar biasa. Sakaria dan Elisabet di situ dinyatakan mereka sudah sangat lanjut umur, telah lanjut umurnya, berarti sudah tua. Umurnya tidak dicatat, tetapi sudah lanjut umurnya. Dan mereka punya pergumulan karena mereka tidak punya anak sampai masa tuanya. Bahkan Elisabet dinyatakan mandul. Itu kalau bicara tentang pernikahan di masa itu, kalau pernikahan tidak punya anak, apalagi istrinya dinyatakan mandul, biasanya itu menjadi tekanan tersendiri secara sosial. Sebab ada sebagian orang berkata kalau menikah lalu tidak punya anak, berarti pernikahannya itu tidak diberkati Tuhan. Bahkan perempuan yang mandul dianggap sebagai orang yang dikutuk. Jadi ada tekanan sosial yang sangat berat. Tetapi mereka tidak mau larut dengan tekanan sosial, dengan masalahnya itu. Mereka tetap menjaga kesetiaan satu sama lain sebagai pasangan suami istri. Mereka tetap melakukan hal-hal yang membuat mereka akhirnya tetap memiliki hidup yang bermakna. Ini luar biasa, sampai tua. Sampai tua mereka lakukan, karena mereka kan tadi ditulis Sakaria itu kan seorang imam, berarti seorang hamba Tuhan. Sampai masa tuanya mereka tetap melayani. Ada beberapa hal yang kita lihat ini bagi Bapak Ibu, Opa Oma ya yang bergabung dengan Res and God saat ini, yang mungkin saat ini juga merasa bahwa hidupnya kelihatannya karena udah tua nggak bisa lagi lakukan apa-apalah, hidupku sudah nggak berguna. Jangan punya pikiran seperti itu, karena kalau kita belajar dari Sakaria dan Elisabet, tetap bisa bermakna, hidup kita tetap mulia, hidup kita tetap bisa melakukan sesuatu yang menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Kita lihat beberapa hal yang terkait dengan Sakaria dan Elisabet. Yang pertama, Sakaria dan Elisabet itu adalah lansia, orang yang sudah berumur yang benar di hadapan Tuhan. Tadi dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah. Jadi hidup kita akan tetap bermakna walaupun umur kita sudah sangat lanjut usia, kalau kita menjaga hidup kita benar di hadapan Allah. Ada banyak masa di mana kita hanya berjuang supaya kelihatan benar di mata orang. Kita lakukan banyak kebohongan, kita pura-pura jadi orang baik, kita memakai banyak topeng-topeng dalam hidup kita supaya kelihatan jadi orang baik, orang benar di mata orang lain. Dan itu mungkin kalau kita tetap lakukan, kita capek. Tetapi Sakaria dan Elisabet fokusnya bukan supaya kelihatan benar di mata orang, tetapi dia sungguh-sungguh ingin menjadi benar di mata Tuhan. Kalau orang yang punya kerinduan, punya komitmen, kesungguhan hati untuk benar di hadapan Tuhan, saya pastikan dia akan jadi orang baik. Nah, kalau ada orang yang gak suka itu biasa. Tetapi dia pasti jadi orang baik. Kalau orang hidupnya benar di mata Tuhan, dia pasti jadi orang yang baik. Secara sosial dikenal sebagai orang yang baik. Lalu mereka juga orang yang memiliki gaya hidup yang tidak bercacat. Coba kita lihat di situ, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi gaya hidup mereka memang dengan Tuhan itu tulus. Tadi tidak mencari pujian dari orang lain. Tidak mencari keuntungan dari orang lain ketika dia hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi dia lakukan perintah dan segala ketetapan Tuhan itu dengan tidak bercacat. Itu bicarakan kesungguhan hati, sungguh-sungguh ingin melayani, sungguh-sungguh ingin berbuat baik, sungguh-sungguh ingin hidup melakukan firman Tuhan. Itu tulus hati, imannya sangat tulus. Orang yang punya iman yang tulus biasanya memang gaya hidupnya benar. Gaya hidupnya jadi
tidak bercacat, orang lain juga akan sulit untuk nyacatnya di mana, karena orangnya sangat baik, karena dia tulus hati melakukan ketetapan Tuhan. Zakaria dan Elisabet punya kualitas seperti itu loh, sampai tua fokus saja lakukan pekerjaan Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, lakukan ketetapan Tuhan, itu saja. Sebab memang kalau sudah semakin tua tubuhnya semakin lemah. Opa oma pasti tubuh semakin lemah lah, itu biasa. Karena tubuh kita kan sudah, opa oma pasti kan sudah pakai tubuhnya sudah lebih lama dari kita yang lebih muda. Ya apalagi yang dulu aktif sekali, pasti dengkulnya juga dipakai sudah lebih lama, itu kan kakinya dipakai lebih lama, pasti dari sisi kesehatan berkurang. Belum lagi mungkin pernah kena penyakit tertentu, begitu pasti tidak sekuat dulu. Tetapi tetap fokus hidup benar kepada Tuhan dan tulus hati, supaya lakukan segala sesuatu yang menilai itu Tuhan. Selalu berpikir, Tuhan biarlah menilai saya memang tulus melakukan semua kebaikan itu. Saya tidak bisa melayani seperti yang lebih muda, tetapi apa yang bisa saya lakukan, saya akan lakukan dengan tulus hati, supaya bisa memuliakan Tuhan, jadi berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga, Zakaria dan Elisabet itu setia melayani Tuhan sampai usia mereka. Mereka kalau kita baca lengkapnya di pasal 1 ini, mereka kan memang sedang melayani. Elisabet mendampingi Zakaria karena dapat giliran tugas melayani. Berarti sampai tua kan mereka tetap melayani, mereka setia, mereka tidak mau terlalu fokus pada masalahnya. Apa kata orang tentang kekurangan mereka, tentang kemandulan istrinya, tentang mereka tidak punya anak. Banyak hal mungkin memang tidak sempurna. Orang lain bisa berkata apa saja, tetapi fokus mereka hidup benar di mata Tuhan, kembangkan gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan dan setia melayani sesuai dengan kemampuan yang masih bisa dilakukan. Dan itu membuat mereka akhirnya di akhir masa tuanya luar biasa. Bahkan di pasal ini kalau kita baca lengkapnya, Zakaria ditemui oleh malaikat, dan malaikat itu berkata, doamu sudah dikabulkan. Doa apa? Tuhan akan memberi mereka keturunan. Ada keajaiban, ada mujizat luar biasa untuk lansia, untuk orang berusia lanjut yang setia ini. Itu akan terjadi dengan banyak orang tua. Jadi opa oma jangan putus harap ya, apapun yang sedang dirasakan situasi dan kondisi, enggak usah tawar hati, enggak usah kecil hati, tetap setia melayani Tuhan dengan yang bisa dilakukan. Tuhan pasti lakukan sesuatu yang sangat baik dalam hidup opa oma semuanya. Jadi sebenarnya walaupun oma opa itu sudah lanjut usianya, masih bisa hidup bermakna dan terus memuliakan Tuhan gitu ya Pak ya? Sangat bisa sekali. Ya. Makanya tadi kalau hanya larut, melamun, tahu-tahu sudah sore. Hanya waktunya habis untuk melamun. Iya. Lalu fokus di depan TV. Tadi nonton TV boleh lah, tetapi jangan habiskan waktu. Gitu, habiskan waktu. Iya, kan bisa dipakai waktu tertentu gitu. Yang secara fisik lemah bisa berdoa. Jangan hanya berdoa untuk cucu dan anak, kalau itu harus ya. Daripada kita lebih banyak mengeluh, melamun, kenapa kita tidak doakan anak-anak kita supaya hidupnya benar, supaya mereka mengasihi Tuhan, supaya mereka ada di jalan Tuhan. Kalau mereka dalam pekerjaan, supaya pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Kalau mereka ada masalah, masalahnya ditolong Tuhan. Kita doakan cucu-cucu supaya mereka juga disertai Tuhan, mereka sekolah dengan baik, mereka tidak jadi anak yang nakal, mereka tidak terlibat dengan pergaulan yang buruk, mereka juga mengasihi Tuhan, mereka juga ada di jalan Tuhan, masa depan yang baik Tuhan berikan. Itu kan cukup waktu untuk berdoa, karena opa oma kan terbatas secara fisik, punya waktu banyak. Tetapi jangan hanya berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu. Konteksnya mulai dikembangkan lagi, melayani. Gak bisa pergi kemana-mana, mengikuti hamba Tuhan yang pelayanan kemana-mana,
tetapi bisa menyertai pelayanan hamba Tuhan dalam memberitakan Injil kemana-mana. Dengan cara apa? Berdoa untuk mereka. Doakan hamba-hamba Tuhan, baik gembala kita atau hamba-hamba Tuhan yang kita kenal, atau bahkan yang tidak kita kenal tapi kita dukung supaya hamba-hamba Tuhan ini disertai Tuhan, pelayanannya mendatangkan berkat bagi banyak orang. Doakan hamba-hamba Tuhan, doakan pelayanan-pelayanan yang ada di gereja kita. Doakan programnya apa, doakan supaya Tuhan juga memberi anugerah, semuanya juga mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi berdoa syafaat untuk keluarga, untuk anak cucu tadi, untuk pekerjaan Tuhan, untuk keluarga rohani kita. Kalau kita lakukan dengan setia, kan kita nggak perlu terlalu melamun terlalu banyak. Sesekali aja lah melamun, tapi jangan terlalu banyak. Nonton juga ada jadwalnya, nggak ada masalah gitu ya. Tetapi bersyafaat untuk mereka. Kalau ada terbeban tadi, kelihatannya ada hamba Tuhan yang butuh dukungan ini. Pekerjaan Tuhan butuh dukungan yang tadi diceritakan Evi tadi, baik sekali. Jawab, opa oma punya otoritas ini terhadap anak-anaknya. Ajarin mereka termasuk cucunya yang sudah bekerja. Nah, atau kita berkata kepada cucu gitu ya, kalau kamu diberkati Tuhan jangan lupa dengan Tuhan. Dukung pekerjaan Tuhan, dukung hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, supaya banyak orang bisa berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan Tuhan. Kan bisa juga ya, lakukan itu. Lakukan itu, banyak hal yang masih bisa dilakukan ya. Jadi opa oma jangan kecil hati, jangan tawar hati walaupun tubuh semakin lemah, bahkan mungkin sakit-sakitan. Itulah resikonya orang kalau Tuhan berkati dengan umur panjang, kadang-kadang sampai seperti itu, tetapi tetap percaya. Tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Mungkin anak cucu sibuk dengan semua aktivitas sehingga merasa sendirian di rumah jadi sepi. Tetapi percaya Tuhan itu selalu bersama-sama. Makanya semakin bangun keintiman, semakin banyak beri waktu berdoa. Ada banyak hal yang membutuhkan dukungan doa opa omanya. Selain anak-anak, cucu-cucu, banyak hamba Tuhan, banyak pekerjaan Tuhan, orang-orang yang melayani. Sangat membutuhkan dukungan para orang tuanya. Jadi terus semangat melayani, terus bersuka cita dalam Tuhan. Jangan tawar hati, jangan sia-siakan waktu yang masih Tuhan berikan. Biarlah waktu yang kita tidak tahu berapa lama lagi, tetapi pastikan itu tetap mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan membuat hidupmu bermakna. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena anugerah-Mu yang luar biasa, bahkan Tuhan menyertai perjalanan hidup kami. Kami bersyukur untuk kakek nenek, opa oma yang ada dalam keluarga kami. Kami bersyukur kehadiran mereka, Tuhan masih bisa beri mereka umur yang panjang, mendampingi kami yang lebih muda. Terima kasih untuk opa oma yang ada di gereja, bahkan mereka merupakan orang-orang yang begitu mencintai Tuhan dan memberi inspirasi yang sangat baik bagi yang muda-muda. Kami sungguh sangat terberkati dengan kehadiran para orang tua kami, walaupun mereka secara fisik semakin lemah, secara fisik mereka tidak bisa leluasa lagi bergerak, secara fisik mereka tidak sekuat kami. Tetapi kami bersyukur untuk para orang tua kami yang sudah berusia lanjut. Mereka tetap mencintai Tuhan, mereka tetap setia kepada Tuhan, bahkan mereka tetap melayani Tuhan dengan doa-doa mereka, doa-doa yang sungguh-sungguh kami butuhkan di dalam melayani. Kami butuhkan untuk membesarkan anak-anak kami. Doa-doa para orang tua kami sungguh-sungguh menjadi sebuah kebahagiaan bagi kami sebagai anaknya, sebagai cucu-cucunya. Tuhan berikan ketenangan, berikan kedamaian di hati orang tua kami. Opa oma yang bersama-sama dengan kami saat ini, biarlah hati mereka menjadi damai, menjadi tentram, menjadi tenang. Mereka memang punya keterbatasan, tetapi mereka tetap bisa bersuka cita karena Tuhan yang memberi mereka sukacita sejati itu. Tuhan memberi mereka juga pengharapan yang berlimpah-limpah. Keadaan apapun yang sedang
menjadi pergumulan mereka. Mungkin mereka sedang bergumul tentang anaknya yang mendukakan hati mereka. Mereka bergumul tentang cucunya yang bagi mereka sungguh-sungguh mengecewakan. Tetapi Bapa di surga, biarlah mereka tetap percaya dalam Tuhan. Ada sesuatu yang ajaib akan terjadi. Mereka tetap hidup percaya, mereka tetap setia kepada Tuhan. Lakukan sesuatu yang ajaib. Tuhan jawab pergumulan dan permohonan seruan doa mereka Bapa, supaya mereka di masa tuanya bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi dalam kehidupan anak-anaknya, dalam kehidupan cucu-cucunya, bagi kehidupan gereja di mana mereka bertumbuh, orang-orang yang melayani mereka selama ini. Terpuji namamu. Tuhan juga berkati untuk orang-orang tertentu, hamba-hamba Tuhan tertentu yang terbeban untuk melayani kaum lansia. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan belas kasihan, supaya mereka dengan kesabaran, mereka bisa terus mendampingi para orang tua ini, sehingga mereka tetap terhibur dan kuat imannya. Tuhan juga memberkati setiap panti jompo, setiap tempat-tempat di mana para orang tua dirawat. Tuhan juga memberkati orang-orang yang mengelolanya, supaya mereka menjadi alat Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Para orang tua kami tidak menjadi kesepian, tetapi boleh mengisi hari-harinya dengan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang bernilai dan memuliakan Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan pernah menyerah dengan keadaanmu. Bahkan pada saat kita menjadi lemah secara fisik, umur kita bertambah, dan kita semakin banyak kelemahan secara fisik, bahkan mulai ada sakit penyakit, jangan pernah menyerah. Tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kalau memang Tuhan punya rencana istimewa dalam hidupmu. Kalau saudara-saudara punya pergumulan apapun, jangan ragu untuk menuliskan pokok-pokok doa kepada kami. Silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Percayalah, doa itu akan mengubah segala sesuatu dalam hidupmu, karena di dalamnya ada anugerah Tuhan. Kalau saudara-saudara ingin memberi komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di ruang komentar channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku